Minggu terakhir ini cukup bagus ya peningkatan kebijakan pemerintah responsnya, meskipun agak terlambat sedikit dan itu terus terang setelah Pak Budi sakit ya Pak Menteri ya, jadi ini sebenarnya agak kurang enak juga setelah Pak Budi sakit kok baru begitu cepat responsnya. Tapi dari perkembangan yang kita lihat sekarang ini cukup bagus responnya, termasuk juga kesiapan untuk mengisolasi beberapa kawasan. Jadi Pak Jokowi betul kita tidak akan bikin lockdown ya, tetapi isolasi mungkin akan diperlukan per kawasan itu. Berarti isolasi mandiri begitu ya, apa Ya, gimana? betul. Tapi ada satu yang mungkin barangkali kita pertimbangkan. Jadi saya lupa di Amerika Serikat itu pemerintah daerah menvaksinasi massal. Saya kira di sini juga kita pikirkan bagaimana vaksinasi massalnya, kemudian kita berikan vitamin itu. Tapi yang penting adalah bagaimana pemerintah membuat skenario itu per kawasan. Jadi gini, kita jangan berpikir nasional aja. Jadi bagaimana DKI punya skenario, kemudian kabupaten atau kota Jakarta Selatan punya skenario sampai RT RW. Jadi yang sekarang itu yang kita harapkan adalah kebijakannya itu terjadi namanya kebijakan kolaboratif. Sekarang belum kolaboratif. Jadi next levelnya adalah berkolaborasi dengan publik. Berarti masih maksudnya tergantung daerahnya, tergantung pemerintah daerahnya itu beda lagi begitu ya sepertinya kebijakan yang diambil. Nanti akan bersifat mungkin asimetrik. Sekarang itu yang terjadi masih ada pemusatan pengelolaan, maaf sorry, agak dikit. Tapi aman, bukan corona kok. Oh, iya. Saya udah ke dokter kemarin. Udah ya, oke. Jadi begini, yang terjadi sekarang adalah pemusatan kebijakan. Untuk beberapa hal boleh, tapi untuk virus yang artinya infectious disease ini, kita perlu mendesentralisasi tapi terkendali. Contohnya adalah level kabupaten kota, provinsi, itu kita berikan sampai mana delegasinya. Kalau dia mengisolasi sampai seperti apa, sehingga ada yang namanya itu kita harapkan ada semacam impres lah dari presiden. Bahwa ada hak kewenangan dari daerah untuk melakukan sebuah langkah lebih antisipatif tanpa meninggalkan koordinasi dengan pusat. Contohnya bagaimana melibatkan RT RW, kemudian bagaimana kemudian seperti Karang Taruna. Karena sekarang ini terjadi adalah yang sibuk pemerintah, masyarakat yang nggak sibuk karena ya dipikir bukan masalahnya. Sehingga solusi yang baik adalah namanya collaborative policy, kebijakan yang kolaboratif. Yang kedua, mendayagunakan medsos bukan untuk diawasi, tapi pemerintah harus mengambil data di situ dengan big data ya, dicari apa solusi publik. Jadi misalnya di Facebook lah, di Instagram ada orang punya ide, itu diakumulasi. Nah kita serap mana yang kita gunakan, sehingga kemungkinan ada asymmetric policies di setiap tempat. Mungkin di Banjarnegara lain, mungkin di Surabaya lain, mungkin ada sedikit yang berbeda. Berarti menimbang pendapat publik juga ya begitu dalam membuat keputusan menurut Anda? Bukan menimbang aja, melibatkan. Contoh gini, kalau perlu dibuat kata, dibuatlah desa yang bisa mengamankan diri sendiri. Jadi katakanlah, kan kita punya 75.000 desa ya, itu semua desa sekarang digerakkan. Nah dengan demikian terjadi ini jadi milik bersama, jadi tanggungan bersama. Jadi jangan sekarang jadi masalah kita kan ini corona jadi tugasnya Pak Jokowi. Berat sekali, tugasnya Pak Doni berat sekali. Jangan, ini tugas semua bangsa. Nah untuk itu komunikasi politik dan komunikasi kebijakan dari presiden dan para timnya adalah, ayo kita bareng-bareng kerja, you bisa apa, begitu kira-kira. Nah,